Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Apoteker Nia Yuniarsi Empam selaku dosen mata kuliah SPO. Izinkan kami di sini mempresentasikan terkait perkembangan teknologi dalam sistem penghantaran obat transdermal sediaan patch. Sebelum ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Yang pertama, nama saya Rida Listipa Satya. Rekan saya, Saya Meliana Wulandari. Saya Jihan lanjut. Rosmai. Saya Yuwandira. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Ayu Wandira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Terida karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Formulasi transdermal adalah sistem penghantaran obat yang menggunakan kulit sebagai media penghantaran zat aktif langsung ke aliran darah. Dengan tujuan yang pertama itu mengulas perkembangan teknologi transdermal untuk mengatasi hambatan ini. Yang selanjutnya yaitu fokus pada teknologi seperti sonopresis, elektroporasi, microneedle, dan injektor microjet. Masuk ke pendahuluan, di mana di sini ada definisi formulasi transdermal menggunakan kulit sebagai rute penghantaran obat untuk menghasilkan efek sistemik dengan mekanisme utama meliputi difusi pasif. Adapun keunggulan sistem transdermal di sini ada 3. Yang pertama, penggunaan yang mudah dan nyaman. Yang kedua, pelepasan obat terkontrol dan konstan. Yang terakhir yaitu menghindari metabolisme lintas pertama atau first pass metabolisme. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada jenis penelitian, review artikel yang berbasis pada literatur ilmiah. Sumber data yang diambil, yang pertama di sini ada artikel dari Google Scholar, adapun 10 jurnal internasional terbitan 10 tahun terakhir. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, seleksi artikel relevan dengan topik transdermal page, analisis dan sistesis informasi untuk mengevaluasi teknologi penghantaran obat. Baik, selanjutnya ada hasil. Untuk hasil, xenoporesis memanfaatkan energi ultrasound dengan frekuensi rendah. Efek utamanya meningkatkan difusi molekul obat melalui kulit, penyerapan obat meningkat tanpa merusak jaringan. Selanjutnya, elektroporasi menggunakan voltage tinggi 50 sampai 500 untuk waktu singkat. Efek utamanya membuka jalur pada lapisan stratum corneum dan juga mempercepat penetrasi molekul obat menuju dermis. Next. Selanjutnya ada jarum mikro. Jarum kecil yang memungkinkan penghantaran langsung ke lapisan dermis. Jenisnya yaitu ada solid dengan cara meningkatkan permeasi kulit dengan membuat lubang mikro. Dissolving jarum larut setelah memasukkan obat. Selanjutnya ada hollow jarum berongga untuk penghantaran cairan. Selanjutnya ada coated obat dilapisi pada jarum untuk dilepaskan perlahan. Keunggulannya tidak menimbulkan rasa sakit, efisien untuk obat berbasis protein dan vaksin. Selanjutnya ada injektor microjet. Injeksi cairan tanpa jarum dengan jet berkecepatan tinggi hingga 150 meter per sekon. Manfaatnya, penargetan lapisan kulit superficial seperti epidermis dan dermis.
Selanjutnya ada aplikasi ideal untuk vaksinasi massal atau terapi estetika. Baik, baik selanjutnya untuk pembahasan, proses pemberian obat transdermal memiliki banyak keuntungan dibandingkan pemberian obat secara oral. Dan ini telah mendorong penelitian untuk menemukan berbagai metode yang meningkatkan kulit dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman yang lebih baik tentang sifat penghalang stratum corneum, interaksi yang lebih baik dengan stratum corneum, dan hubungan aktivitas struktur yang lebih baik akan membantu mencapai karakteristik yang ideal dan toksisitas yang minimal. Peningkatan penetrasi di masa depan akan memainkan peran penting dalam pengembangan produk transdermal yang berguna. Transdermal merupakan suatu sistem penghantar obat yang diletakkan melalui permukaan kulit untuk melepaskan zat aktif dalam dosis tertentu ke dalam aliran darah. Kemudian jarum mikro telah dibuat dari berbagai bahan yang berbeda, termasuk silikon, logam, polimer, dan keramik menggunakan berbagai metode fabrikasi yang berbeda, termasuk litografi, etsa basah dan kering, pemotongan laser, dan cetakan mikro. Jarum mikro padat, baik pada substrat planar atau dirakit sebagai roll, dapat digunakan untuk melakukan praperawatan pada kulit dan dengan demikian meningkatkan permeabilitas kulit hingga beberapa kali lipat. Jarum mikro telah dipelajari untuk berbagai aplikasi medis, di mana pengiriman bioaktif ke kulit telah menjadi fokus utama. Studi pada hewan dan manusia telah menunjukkan pengiriman obat berat molekul rendah berbasis jarum mikro, termasuk naltrexone, lidocaine, phenylephrine, dan senyawa untuk terapi fotodinamik. Bioterapi termasuk hormon paratiroid dan insulin di antara obat protein dan peptida lainnya, dan vaksin termasuk influenza, rabies, BCG, virus, West Nile, HPV, dan vaksin lainnya. Baik, selanjutnya jarum mikro telah digunakan untuk pengiriman intraseluler DNA dan senyawa lain juga. Terakhir, jarum mikro telah digunakan untuk mengumpulkan cairan tubuh dan melakukan pengukuran bioelektrik sebagai sensor diagnostik, stabilitas biomolekul, dan dienkapsulasi dalam jarum mikro dan pelapis jarum mikro. Telah difasilitasi oleh penyimpanan dalam keadaan kering dalam formulasi yang sering mengandung trehalosa di antara eksipien lainnya, dengan potensi untuk menjadi perkembangan terbaru pet jarum mikro untuk perawatan photoaging, kulit aging, hidrogel, efek tahun, RF, ADSC, EV, NF, physical, ekstraseluler yang berasal dari puncak yang berasal dari diaposa yang meningkatkan struktur, fungsi, dan epidermis kulit photoaging. Selanjutnya, dalam studi ini, kami telah secara inovatif mengembangkan jarum mikro terlarut baru untuk memberikan MTX untuk terapi RA. Jarum ini memiliki morfologi yang sangat baik dengan susunan yang rapi, dan jarum yang lengkap, kekuatan mekanis yang optimal yang cukup menembus kulit, pengisian yang stabil, dan pembaruan intradermal yang cepat. Lebih jauh telah digunakan bahwa DMNP dapat secara efektif menembus stratum corneum dan secara signifikan meningkatkan permeasi transdermal MTX. Selanjutnya ditemukan juga bahwa DMN yang diisi MTX secara signifikan mengurangi pembengkakan kaki, menghambat peradangan melalui pengurangan tingkat sitokin proinflamasi seperti TNF alfa dan IL beta, dan mengurangi kerusakan sinovium dengan erosi tulang rawan lebih sedikit dibandingkan dengan
skrim dan pemberian oral konvensional pemberian MTX transdermal oleh DMN menunjukkan kinerja terapeutik yang lebih baik pada dosis yang tak sama. Sebagai simpulannya, patch microneedle pelarut HA yang mengandung MTX yang kami siapkan dalam penelitian ini memiliki keunggulan, keamanan, kenyamanan, dan kemanjuran tinggi dibandingkan dengan pemberian konvensional, menjadikan terapi yang menjanjikan untuk pengobatan RA. Kesimpulannya, keunggulan TDS yaitu alternatif nyaman dan aman, mengurangi efek samping, meningkatkan bioavailabilitas, dan memberikan pelepasan obat terkontrol. Inovasi teknologinya yaitu sonoforesis dan elektroporasi, meningkatkan permeasi kulit, microneedle dan injektor microjet memungkinkan penghantar presisi tanpa rasa sakit. Lalu potensi masa depannya yaitu TDDS menjadi inovasi penting dengan aplikasi luas di bidang terapi medis dan estetika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.